Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita sungguh bersyukur kalau misalnya di dalam kondisi apapun, termasuk di dalam kondisi PPKM darurat yang sedang kita jalani saat ini, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan, kita boleh tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan saya mendorong untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasihi harus menderita COVID-19, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua orang-orang percaya. Mari, sebelum kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan dan anugerah-Mu Tuhan untuk kami bisa menyaksikan tayangan online, ibadah online kami Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau yang sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap situasi apapun kami tetap mau menyatakan Tuhan Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kesempatan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami boleh siap untuk bisa mengikuti ibadah dan kami boleh siap untuk bisa terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami sukacita pengharapan dan kami percaya Tuhan bahwa Kristus sudah memberikan kami sebuah kehidupan yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin sertai jalannya ibadah kami pada hari ini, sehingga sampai akhir juga kami boleh mendapatkan berkat-berkat kebenaran dan berkat-berkat rohani juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, kita sama-sama siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita boleh mendapatkan sukacita yang sejati itu di dalam Tuhan. Dan kita boleh tetap kuat karena Tuhan memberikan sukacita, pengharapan, dan juga kehidupan bagi kita semua. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, sukacita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini dengan lebih sukacita lagi kepada Tuhan. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari pagi hari ini saya mengundang kita semua yang menyaksikan tayangan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh sama-sama bersyukur di dalam Tuhan. Kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Kita terus percaya kepada Tuhan. Yes.
bersama sekali lagi katakan kaulah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Amin. Yeay. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah kami selalu merindukan Kau Tuhan di dalam setiap situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang hidup. ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sungguh tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiada yang Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali pagi ini.
Sidang Jemaat GPPS Gang Murni. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya bisa menyampaikan kebenaran firman pada pagi ini, dan juga terima kasih untuk Tante Alon dan Pak Etian yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman di GPPS Gang Murni. Ya, saudara, kita tahu keadaan sekarang ini, hari-hari saat-saat sekarang ini, bagaimana Jakarta atau Indonesia begitu genting menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus senantiasa campur tangan sepenuhnya dalam seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, nah saudara, pagi ini saya akan bicara mengenai doa. Ya, doa satu hal yang memang sangat-sangat esensial, sangat-sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-20. Ayat 1-10 firman Allah berkata, doa mohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesusahan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaran. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapi dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, satu doa yang baik yang diajarkan Daud bagi kita semuanya. Pertama dikatakan ayat yang kedua, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesusahan. Saudara, tatkala doa ini dipanjatkan dan saudara juga berdoa pada Tuhan dalam doa pribadi saudara di rumah kita masing-masing, atau persekutuan bersama dalam doa bersama, saat-saat ini adalah bisa dikatakan saat-saat kegentingan, saat-saat kesesakan kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Mulai bulan Juli ini, ya, kita tahu kita sama-sama dikenakan PPKM darurat. Saudara, ini satu hal yang memang mengkhawatirkan bagi orang yang bagi siapapun yang tinggal di Jakarta ataupun di Indonesia. Kita dengar berita bagaimana ada beberapa negara menarik warga negaranya dari Indonesia. Saya percaya saudara, kiranya Tuhan, dikatakan ayat 2, menjawab engkau pada waktu kesusahan. Menjadi satu jaminan dan pengharapan saudara dan saya pastinya, tatkala masa-masa kritis, masa kita sama-sama orang percaya, orang Kristen
atau orang yang percaya atau siapapun sama-sama menghadap kegentingan ini, ataupun saudara saat sekarang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi segala satu hal yang mungkin berat yang dihadapi, percaya tatkala saudara berdoa sungguh kepada Tuhan, disitulah akan terwujud bagaimana Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya. Kita percaya Tuhan Maha Tahu karena Dia menciptakan langit. Kita ada di dalam bumi. Kita tahu kita tidak seberapa, tapi Tuhan yang saudara saya sembah, Tuhan yang segalanya, Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir. Kita percaya karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia juga sudah lahir di dunia sebagai Tuhan yang merasakan apa? Keterbatasan seorang manusia. Itulah Tuhan yang esa, penghubung yang esa, yang tiada lain, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, Tuhan Yesus inilah yang sudah lahir, yang sudah mati menebus dosa saudara dan saya. Dia tahu segala keluh kesah, Dia tahu penderitaan kita, Dia tahu segala beban kita, Dia tahu segala perjuangan saudara hadapi, Dia tahu kesesakan saudara dan saya. Tapi Dia pasti tahu juga kalau Dia menjawab, karena saudara punya satu keteguhan iman di dalam Tuhan. Itu yang tidak bisa ditawar, itu yang tidak bisa diubah, itu yang tidak bisa menghalangi bagaimana Tuhan atau tangan Tuhan melawan saudara dan saya. Pasti dijawab doa, pasti. Saat kesesakan saudara berdoa, pasti Tuhan tolong, pasti. Tapi disinilah waktunya Tuhan berbicara. Tapi di sini kita bicara bagaimana pengharapan percaya saudara dan saya. Pasti tatkala kiranya Tuhan menjawab pada waktu kesesakan, ajaib Tuhan saudara dan saya. Ini bicara waktunya Tuhan. Bicara Tuhan menjawab kesesakan, bicara sekolah waktunya Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan campur tangan sepenuh dalam hidup saudara dan saya. Yang ayat B dikatakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Tatkala segala doa permohonan dengan segala kerendahan, kehancuran hati datang bawah kaki Tuhan. Tuhan tahu. Yang lebih luar biasa lagi, membentengi engkau. Membentengi engkau artinya Tuhan bertanggung jawab. Membentengi engkau artinya Tuhan sudah menjawab doa saudara dan saya. Membentengi engkau, saya bilang tadi, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Membentengi saudara dan saya. Dan saudara milik Tuhan. Kita ingat cerita Yakub bagaimana hartanya pun tidak bisa dirusak oleh iblis. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Hati saudara yang terpenting tidak akan bisa dimasuki oleh iblis. Tidak akan goyah dalam segala macam kesesakan bila mana ada Tuhan. Tuhan membentengi. Tatkala Tuhan membentengi, kedaulatan Tuhanlah hadir di situ. Tatkala Tuhan membentengi, yang ada adalah bukan kepanikan, tapi adalah satu kesukacitaan. Adanya satu kebahagiaan. Saudara, itu ayat 2. Ayat 3 dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Saudara, kiranya dikirim bantuan dari tempatnya yang kudus. Apa bantuan dari tempatnya yang kudus itu bagi saudara dan saya? Ini pasti dirasakan. Bantuan itu adalah namanya Roh Kudus. Kalau saudara punya iman, keteguhan dalam Tuhan, Roh Allah memampukan. Yohanes katakan, aku memberi Roh penolong, Roh penghibur. Aku memberi damai sejahteraku kepadamu. Damai sejahteraku kepadamu, bukan yang dunia berikan.
Ini tandanya saudara dan saya. Karena Tuhan menjawab saudara. Firman Allah saya katakan lagi ayat 3, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kita tahu sekarang masa-masa pandemi di Indonesia, Departemen Sosial ada namanya BLT, bantuan langsung tunai. Karena dari BLT ini juga ada menteri kita yang dulu tangkap karena korupsi. Tapi saudara, bantuan dari Tuhan tidak ada sunatan di situ. Bantuan dari Tuhan tidak ada disunat, tidak ada dipungli, tidak ada dikurangi dan sebagainya. Utuh dari Tuhan. Roh Kudus hadir di hati saudara. Kalau Roh Kudus inilah memerintah berperan dalam hidup saudara. Saudara merasa tenang itu juga sudah luar biasa. Saudara merasa tenang menghadapi segala kesesatan itu sudah menjadi satu kemenangan. Apakah ada masalahnya? Masih ada. Apakah ada percobaannya? Masih ada. Apakah ada hal-hal yang kita harus hadapi ke depan, masalah-masalah? Masih ada. Tapi kalau bicara ketenangan, itu bicara ada roh Allah dalam diri saudara. Bicara saudara punya keteguhan hati, bicara bantuan yang diberikan Allah itu Roh Kudus berperan. Nah, inilah yang menentukan, inilah yang membedakan kehidupan orang yang percaya dan kehidupan orang-orang yang tidak berserah kepada. Nah, kalau saudara berdoa, itulah berserah diri di hadapan Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak main-main. Dia mengasihi saudara. Dia menyayangi saudara. Dia tidak mau kita terhilang. Dia tidak mau kita tersesat. Makanya dikirim bantuan dari Yang Maha Kudus, Roh Kudus itulah. Dekat apa? Saudara punya pengertian yang utuh. Saudara punya pandangan yang utuh. Saudara punya bicara lidah bibir saudara keluar yang adalah tidak bukan caci maki, tapi yang membangkitkan, yang membangun. Saudara punya rancangan damai sejahtera ada di sini. Saudara, tatkala bantuan Roh Kudus inilah, dan dikatakan yang B, dan disokongnya engkau dari disokong, tatkala bantuan datang disokong. Ayat 2b dikatakan benteng dari belakang juga disokong. Artinya kita tidak mampu hidup sendiri. Artinya tatkala saudara disokong, Tuhan tahu kemampuan kita saudara. Tapi namanya disokong bukan 100% Tuhan bekerja. Kita harus bekerja. Berapa persentase maksimal? Berapa maksimal? Tidak tahu. Saudara yang bisa merasakan. Tolak ukurnya saudara. Sudahkah kita maksimal? Kalau sudah beres sisanya urusan, Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan Maha tahu apapun dia tahu. Hanya tinggal doa kita. Itulah satu kepasrahan diri kepada Tuhan. Saudara, tatkala disokong dari Sion. Sion itu bicara kota Daud. Sion bicara Yerusalem. Bicara Yerusalem. Bicara itu bait Allah. Datang Tuhan menyokong saudara dan saya dari Sion. Kuasa Allah sendiri menyokong. Dan yang berikutnya, tatkala sokongan itu datang dari saudara-saudara seiman yang sama-sama berdoa. Sokongan doa saudara saat sekarang dibutuhkan, tidak kelihatan. Bantuan doa dari orang-orang percaya pada Yesus Kristus saat-saat seperti ini dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia. Agar apapun nama sekarang itu COVID-nya, Delta, Lambda, atau apapun, Kappa, ya, yang tertinggi kalau salah Lambda, bisa segera terhalau dari bumi Indonesia. Kita ngeri melihat perkembangan, sehari bisa terpapar 40.000 lebih sekarang. Tertinggi di dunia. Percaya, sokongan doa, bantuan doa saudara dan saya untuk tenaga kesehatan, untuk pemerintah, agar Indonesia bisa sehat kembali. Tagline-nya kan begitu kan, Indonesia sehat, masyarakat divaksin, masyarakat sehat, ekonomi
Saudara, sokong dari tempat yang maha kudus. Saudara, ayat yang keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Saudara dan saya dikatakan kiranya diingatnya segala korban persembahan. Nah, saudara, penting persembahkan hati saudara pada Tuhan. Itu persembahan yang luar biasa. Kalau saudara bicara persembahan harta, nanti katanya banyak duit, banyak mata duitan, tapi percaya juga apa yang ada pada saudara untuk kemuliaan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, itu yang diinginkan Tuhan. Persembahan yang dikatakan dan disukainya korban bakaranmu. Segala hal yang saudara perbuat untuk Tuhan, itulah korban persembahan bagi Tuhan. Dan apapun yang saudara buat untuk Tuhan, saudara perbuat dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik dan yang terbaik. Habel yang terbaik untuk Tuhan. Mulai dari awal sampai titik dia mempersembahkan korban bakaran, semua diperbuat, semua dirancang dengan baik. Itulah yang membedakan dengan Kain yang asal Habel teliti. Habel mengkhususkan korban. Saudara dan saya, korban saudara penting bagi Tuhan. Tuhan tidak butuh di surga, tapi itu menjadi satu pertimbangan Tuhan. Bagaimana segala sokongan, dukungan sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya, ayat 5 dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Firman Allah, doanya dikatakan, diberikan padamu apa yang kau kehendaki, jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Apa yang menjadi rencana saudara? Apa yang menjadi rencana saudara? Yang baik, Tuhan ada di sini. Yang benar, Tuhan ada di sini. Dan Tuhan tahu, Tuhan menjawab, Tuhan sama-sama dengan saudara bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara bekerja bersama Tuhan. Kerjanya di mana ya? Dirancangkan. Mau hasilnya seperti apa? Apa yang saya kehendaki, tidak mengendaki celaka, mengendaki satu kebahagiaan. Tidak mau binasa, maunya hidup yang kekal bersama Allah di surga ini. Dijawab Tuhan, Tuhan campur tangan. Lebih balik lagi, kita bekerja. Ayat 6 dikatakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Saudara bersorak-sorai. Saudara bersorak-sorai. Kemenangan. Ya, kemarin kita lihat Piala Eropa, Italia menang, sorak-sorai. Saudara, kalau saudara bicara kemenangan, itu bicara perjuangan, bicara kemenangan, bicara strategi yang dijalankan, bicara kemenangan, bicara saudara berprinsip dan berpegang teguh, bicara kemenangan, bicara jerih lelah. Sekarang pertanyaannya, adakah semua itu didapat Tuhan? Kalau ada, bersorak-sorai tentang kemenangan. Saudara yang menjadi lelah, saudara bisa menjadi lelah, bisa bersorak-sorai. Saudara nggak menjadi lelah, bagaimana kegembiraan itu ada? Nonton Piala Eropa, Italia, Inggris, kita penonton cuma bersorak biasa. Tapi merasakan sorak-sorai sesungguhnya siapa? Pemain, negaranya, rakyatnya. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan pasti beri kemenangan. Dan ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Saya bilang tadi, dalam kemenangan ada jadi lelah, ada strategi, ada prinsip, ada segala macam. Hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan. Dan kalanya terjadi,
kemenangan yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Saudara, jadi lelah saudara tidak sia-sia. Pengorbanan saudara tidak sia-sia. Nah, Tuhan beri kemenangan. Tangan kanan Tuhan mengangkat saudara dan saya, memegang saudara dan saya. Mungkin orang bisa bersombong, dikatakan orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, karena mungkin melihat kita sengsara, terseok-seok dalam keadaan dalam waktu tertentu. Tapi percaya, kita memegah dalam nama Tuhan. Dikatakan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Artinya kita tidak ada apa-apa. Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa menurunkan. Nah, inilah saudara dan saya, jadikannya berhasil. Nah, tatkala dikatakan ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara, firman Allah di sini, Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir senantiasa dalam saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan meneguhkan, menguatkan. Ya, dan firman Allah berkata dalam Mazmur 22 ayat yang ke-27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Firman Tuhan. Sampai di sini kita sama-sama tunduk kepala, kita satu dalam. Terpuji Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur firman yang sudah kami dengar, satu doa kemenangan, di mana kemenangan, bukan masalah kemenangan, dalam kemenangan itu ada satu pengorbanan, ada satu strategi, ada satu pemikiran, hikmat, akal budi, kuasa yang daripada, ada satu jerih lelah. Dan kami percaya dengan semua terangkum dengan baik, tangan kanan memegang kami, membawa pada kemenangan demi kemenangan, membawa satu kemuliaan dan kemuliaan menjadi kemuliaan. Tuhan berkati PPPS kamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Yang bicara berkatnya sama-sama kita katakan amin.